Pernah kebayang nggak? Di Indramayu ada kisah unik. Ondel-ondel naik iguana raksasa sambil kunyah buah ipoh, dan tiba-tiba iguana itu malah joget dangdut? Hehe, penasaran kan kenapa bisa begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua selamat datang kembali di channel penuh cerita budaya, sejarah, dan hikmah kehidupan. Sebelum lanjut ke kisah serunya, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe dulu biar nggak ketinggalan cerita unik berikutnya tentang budaya dan hikmah di baliknya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga video kali ini membawa manfaat dan jadi penambah semangat buat kita semua. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih memberi kita nikmat iman, sehat, dan waktu luang untuk belajar dari setiap kisah di dunia ini. Teman-teman, yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Karena setiap huruf sholawat akan jadi cahaya yang menerangi hati kita, insya Allah. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa, agar setiap hal yang kita lihat dan dengar bisa jadi jalan menuju ridho Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 185, Allah berfirman, "Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi, serta segala sesuatu yang diciptakan Allah?" Dari ayat ini, kita diajak untuk merenungi ciptaan Allah, termasuk hewan dan alam yang jadi bagian dari kisah budaya kita hari ini. Nah, teman-teman juga tulis ya asal daerah kalian di kolom komentar, biar kita tahu, dari mana aja nih penonton yang cinta budaya Indonesia. Tonton sampai selesai ya, karena di akhir video nanti ada pertanyaan seru di deskripsi. Yang jawab benar di komentar, insya Allah akan dapat hadiah doa spesial yang diumumkan di penutup nanti. Di Indramayu, sebuah daerah pesisir yang terkenal dengan udaranya yang hangat dan angin lautnya yang selalu membawa aroma asin, sore itu terasa berbeda dari biasanya. Langit sedang bersih, awan tipis berarak pelan seperti kapas putih yang terbentang di atas kepala para warga yang mulai berkumpul di alun-alun kota. Cahaya matahari senja menimpa dedaunan beringin tua di sudut alun-alun, memantulkan kilau keemasan di atas paving yang sedikit lembab setelah hujan semalam. Udara masih hangat, tapi tidak menyengat. Sore yang teduh dan penuh suasana damai, seperti waktu yang sengaja diciptakan untuk menyambut sesuatu yang luar biasa. Di tengah keramaian yang pelan-pelan tumbuh, terdengar suara gamelan dari kejauhan. Alunan nada-nada itu berasal dari kelompok seni rakyat yang sedang bersiap untuk pentas. Anak-anak kecil berlarian, memegang balon warna-warni dan gula kapas. Para ibu duduk di pinggir lapangan, sebagian membawa jajanan tradisional seperti serabi, awuk, dan tape ketan. Sementara bapak-bapak duduk di kursi kayu, sebagian sibuk ngobrol tentang harga ikan di pasar dan cuaca laut hari ini. Semua tampak seperti sore biasa, sampai akhirnya terdengar suara tawa keras dan sorakan yang datang dari sisi barat alun-alun. Loh, itu apaan?" seru seorang bocah sambil menunjuk ke arah jalan masuk utama. Semua kepala serentak menoleh. Dan di sanalah, tampak sosok besar menjulang perlahan dari kejauhan. Matahari yang hampir tenggelam menyorotinya dari belakang, membuat bayangannya memanjang dan misterius di antara debu yang beterbangan. Ketika sosok itu semakin dekat, orang-orang mulai menyadari bahwa yang datang bukan manusia biasa. Itu adalah ondel-ondel, boneka besar khas Betawi yang biasanya hanya muncul di hajatan atau karnaval kota. Tapi sore itu, ondel-ondel ini berbeda, jauh lebih besar dari biasanya, hampir setinggi pohon kelapa muda, dengan wajah merah cerah dan rambut ijuk hitam mengembang seperti awan petir. Matanya bundar besar, digambar tebal dengan arang dan ket putih. Bibirnya tersenyum lebar, tapi senyum itu seakan punya arti ganda, antara ramah dan sedikit misterius. Namun yang membuat orang-orang benar-benar tercengang bukanlah ukuran ondel-ondelnya, melainkan apa yang ditungganginya. Di bawah tubuh besar itu, tampak seekor iguana raksasa melangkah pelan di atas paving alun-alun. Panjang tubuhnya seperti perahu nelayan, kulitnya hijau gelap berkilau, dan sisiknya memantulkan cahaya jingga sore hari. Lidahnya menjulur cepat setiap beberapa detik, sementara matanya bergerak lincah seolah sadar sedang jadi pusat perhatian. Suara langkahnya menimbulkan getar halus di tanah, bukan suara keras seperti gajah, tapi berat dan berwibawa, seperti langkah makhluk kuno yang baru saja bangkit dari legenda. Ondel-ondel itu duduk ngangkang di punggung sang iguana, menjaga keseimbangan dengan gaya santai tapi anggun. Di tangannya, tergenggam sesuatu yang tampak aneh, buah ipoh,
sejenis buah hutan yang tidak banyak dikenal oleh warga kota. Bentuknya bulat agak lonjong, kulitnya keras berwarna coklat kusam, dan ketika dibuka, daging buahnya mengeluarkan aroma getir yang khas. Konon, buah ipoh ini punya khasiat untuk menghangatkan tubuh, menenangkan saraf, dan dipercaya oleh sebagian orang tua bisa menolak racun. Namun, tidak semua orang berani memakannya karena rasanya sangat pahit dan getir, seperti gabungan antara pare dan getah pohon mahoni. Tapi entah kenapa, ondel-ondel besar itu tampak menikmati setiap kunyahan buah ipohnya. Ia mengunyah perlahan, gerak rahangnya pelan tapi pasti, seolah meresapi setiap rasa getirnya. Dari sela bibir ket merahnya, terlihat sedikit cairan buah menetes, dan beberapa anak kecil di bawahnya spontan menjerit geli sambil menutup hidung. Ih, pahit banget kali itu, Bang. Namun para orang tua justru memandangnya dengan kagum. Mereka berbisik satu sama lain. Itu bukan sembarang pertunjukan, ya? Ujar seorang kakek berkacamata yang dikenal sebagai penjaga museum kecil di dekat pelabuhan Ereta. Kalau dilihat dari simbolnya, mungkin itu pertunjukan budaya yang ingin mengingatkan kita tentang hubungan manusia dengan alam, ondel-ondel sebagai penjaga manusia, dan iguana sebagai lambang bumi yang kuat. Sementara itu, iguana raksasa tersebut bergerak perlahan. Kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan, matanya menyapu seluruh kerumunan. Meski ukurannya besar, ia tampak tenang dan jinak. Sesekali ia menjulurkan lidah panjangnya ke arah penonton, seolah ingin menyapa. Anak-anak tertawa sambil mundur satu langkah, tapi tetap penasaran. Seekor burung kecil bahkan sempat hinggap di punggungnya, lalu segera terbang lagi ketika iguana itu menggoyangkan ekornya pelan, membuat debu beterbangan seperti kabut tipis. Ondel-ondel di atasnya kemudian mengangkat tangan tinggi-tinggi, melambaikan buah ipoh yang tinggal separuh. Suara trompet bambu dari arah panggung mengiringi gerakannya. Beberapa pemain rebana mulai mengetuk ritme sederhana, tak dum tak dum tak tak dum, seperti tanda pembukaan sebuah cerita besar. Lalu dari pengeras suara tua yang berdiri di pojok alun-alun, terdengar suara seseorang berteriak lantang. Selamat datang di pertunjukan budaya rakyat Indramayu. Hari ini kita saksikan kisah yang belum pernah ada sebelumnya. Ondel-ondel penunggang iguana. Sorak-sorai pun menggema. Semua yang hadir bertepuk tangan, bersiul, berteriak gembira. Beberapa orang bahkan langsung mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam momen langka itu. Cahaya lampu dari kios-kios makanan di sekeliling lapangan menambah warna pada suasana sore itu. Asap dari sate yang dibakar naik udara, bercampur dengan bau tanah dan harum buah kelapa muda. Semuanya menciptakan atmosfer khas Indramayu yang penuh kehidupan, hangat, dan membumi. Ibu-ibu yang duduk di pinggir jalan saling menatap takjub. Masya Allah, kayak beneran hidup ya iguananya, kata satu di antara mereka. Ya iyalah, Bu, itu memang hidup, sahut penjual es doger sambil tertawa. Tapi gede banget, kayak dari mimpi. Anak-anak kecil mendekat lebih berani, ingin menyentuh kulit iguana yang berkilau di bawah cahaya senja. Sementara itu, seekor kucing oranye dari warung sebelah mengintip dari balik kursi, matanya lebar, mungkin bingung kenapa hewan sebesar itu bisa tenang di tengah manusia. Ondel-ondel kemudian membungkuk sedikit, seperti menyapa kerumunan. Ia menggoyangkan kepalanya, rambut ijuknya bergoyang ke kiri dan kanan, lalu menunjuk ke arah buah ipoh yang ia pegang. Suaranya menggema dalam nada berat dan lembut sekaligus. Buah ini bukan sembarang buah, ini adalah simbol dari kekuatan dan kesabaran. Rasanya getir, tapi siapa yang tahan menelannya, akan menemukan manis di ujungnya. Penonton terdiam beberapa detik. Kalimat itu, meski sederhana, terasa punya makna dalam. Seorang ibu menatap buah ipoh itu lama-lama, lalu berbisik pada anaknya, "Nak, jangan takut sama hal pahit dalam hidup, ya. Kadang yang pahit itu justru bikin kita kuat." Sore itu, udara berubah jadi hangat penuh arti. Semua orang seolah lupa bahwa mereka sedang menonton pertunjukan. Mereka terbawa ke dalam suasana antara nyata dan dongeng. Ondel-ondel dan iguana raksasa di hadapan mereka bukan sekadar tontonan. Mereka seperti simbol kehidupan, manusia di atas alam, tapi seharusnya berjalan seirama, bukan saling menindas. Angin pelan berhembus dari arah laut, membuat kain batik yang dipasang di tenda-tenda kecil berayun. Matahari mulai turun ke ufuk barat, langit berubah jingga keemasan.
Bayangan ondel-ondel dan iguana membentang panjang ke arah timur, menyentuh kaki para penonton kecil. Di antara warna senja itu, terdengar azan maghrib menggema dari masjid di dekat alun-alun. Dan anehnya, saat suara azan berkumandang, iguana raksasa itu berhenti bergerak, menundukkan kepala pelan, seolah ikut menghormati panggilan ilahi. Ondel-ondel di atasnya pun diam, menunduk, lalu meletakkan sisa buah ipoh di tanah dengan gerakan perlahan dan penuh hormat. Seluruh alun-alun hening selama beberapa saat. Orang-orang menatap ke arah makhluk besar itu dengan perasaan campur aduk, kagum, haru, dan mungkin sedikit takut. Tapi bukan takut yang menakutkan, lebih kepada rasa hormat terhadap sesuatu yang lebih besar dari mereka. Seolah sore itu, Indramayu menyaksikan bukan sekadar pertunjukan budaya, tapi sebuah pertemuan antara legenda, manusia, dan alam semesta. Dan begitulah, dari sore yang teduh di alun-alun Indramayu itu, lahir cerita yang kemudian diceritakan berulang-ulang oleh para warga. Bahwa pernah suatu waktu, di tengah cahaya senja, seekor iguana raksasa menari dengan tenang membawa ondel-ondel pemakan buah ipoh. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa keanehan kadang hanyalah cara alam menunjukkan keseimbangannya, dan bahwa kebahagiaan bisa muncul dari hal yang tak pernah kita duga. Suara musik dari panggung rakyat di pojok alun-alun Indramayu mulai terdengar pelan, mengalun melalui pengeras suara tua yang sedikit serak. Awalnya hanya denting gitar dangdut klasik, disusul oleh pukulan gendang yang cepat, dan alunan seruling bambu yang menambah suasana riang sore itu. Irama yang dimainkan bukan sekadar hiburan biasa. Itu adalah suara rakyat, suara hati orang-orang Indramayu yang sudah terbiasa hidup dengan irama, tawa, dan kerja keras. Dari panggung kecil beratap terpal biru, terlihat penyanyi dangdut lokal, seorang ibu berusia 40-an, memakai kebaya merah menyala dengan kain batik cerah. Ia menggoyangkan tangan, menyesuaikan tempo, dan mulai bernyanyi. Suaranya melengking tapi merdu, memenuhi udara sore. Not musik, cinta di Indramayu, bukan cinta sembarang sayang, kalau hati sudah terpaut, jangan coba digoyang-goyang. Not musik. Penonton di sekitar panggung mulai ikut bergoyang pelan. Beberapa bapak-bapak bertepuk tangan, anak-anak melompat mengikuti irama, dan ibu-ibu bersenandung sambil mengipas diri. Suara musik semakin keras, menyebar ke seluruh penjuru alun-alun, bergema di antara tiang beringin, kios jajanan, dan tembok sekolah tua di seberang jalan. Di tengah sorak-sorai itu, iguana raksasa yang sebelumnya hanya berdiri tenang tampak bereaksi. Awalnya kepalanya menoleh ke arah panggung, matanya berkedip 2 kali, lidah panjangnya menjulur keluar lalu masuk lagi, seperti mencicipi udara baru yang penuh dengan nada-nada. Lalu, perlahan, tubuh besarnya mulai bergerak mengikuti irama. Orang-orang yang berada paling dekat menatap dengan heran. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mula-mula hanya ekor iguana yang bergerak, bergoyang ke kiri dan ke kanan, lembut seperti tirai yang tertiup angin. Lalu tubuh bagian belakangnya ikut berputar sedikit, hingga akhirnya seluruh tubuhnya menggeliat luwes, seperti sedang menari. Iguananya joget. Teriak seorang anak kecil dari barisan depan, suaranya nyaris tidak terdengar karena tawa penonton yang meledak spontan. "Loh iya? Astagfirullah, kok bisa begitu?" seru seorang bapak sambil berdiri setengah jongkok, matanya melotot. Orang-orang pun langsung berdesakan ingin melihat lebih dekat. Tapi tak satu pun berani benar-benar mendekat. Mereka hanya mengelilingi lapangan, memandang takjub dari jarak aman. Dari sudut pandang mereka, pemandangan itu benar-benar ajaib. Seekor iguana raksasa menari dangdut. Kakinya yang kekar bergerak ke kiri dan ke kanan mengikuti ketukan kendang. Pinggulnya, ya, seekor iguana ternyata juga punya pinggul yang bisa goyang. Bergoyang lembut, kadang cepat, kadang pelan, menyesuaikan tempo musik. Setiap kali penyanyi naik nada, iguana itu mengangkat sedikit tubuh depannya, seperti mengangguk, lalu menurunkannya kembali saat irama turun. Suara tepuk tangan mulai menggema dari berbagai sisi. Ada yang bersorak, ada yang tertawa, bahkan ada yang sampai bersiul kagum. "Masya Allah, iguana bisa dangdutan," celetuk seorang ibu sambil menepuk tangan anaknya. Sementara di sisi lain, para remaja mulai merekam dengan ponsel. Wajah mereka berseri-seri seolah sedang menyaksikan konser besar. Di atas punggung iguana, ondel-ondel besar itu tampak berusaha menahan keseimbangan. Tubuhnya yang besar dan kaku bergoyang mengikuti gerakan bawahnya. Setiap kali iguana menggoyangkan pinggul ke kanan, ondel-ondel ikut miring,
Dan ketika iguana berputar sedikit ke kiri, ondel-ondel hampir jatuh tapi berhasil menahan diri. Satu tangannya memegang erat tali di leher iguana, sedangkan tangan satunya masih menggenggam buah ipoh yang setengah termakan. Melihat dirinya hampir terjatuh, ondel-ondel itu malah tertawa keras. Suaranya dalam, berat, menggema ke seluruh penjuru lapangan. Tawa itu bukan tawa manusia biasa. Ada gema logam di baliknya, seperti suara yang keluar dari dalam gentong besar. Tapi tawa itu tidak menakutkan, justru membuat orang-orang ikut tertawa. Waduh, ondel-ondelnya juga joget. Teriak seorang penjual cilok dari belakang gerobak. Loh, tuh lihat tangannya, sahut yang lain. Benar saja, kini ondel-ondel ikut mengangkat tangannya, menggoyangkannya di udara mengikuti irama lagu. Bahunya bergerak ke depan belakang, dan kepala besarnya bergoyang ke kanan kiri seperti penyanyi dangdut profesional. Penyanyi di panggung, yang awalnya tidak menyadari keramaian di alun-alun, akhirnya menoleh dan terkejut. Ia tersenyum lebar lalu berkata ke mikrofon, "Wah, ternyata bukan cuma manusia yang doyan dangdut, ya iguana pun bisa goyang." Penonton langsung tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Musik semakin cepat. Suara kendang dipukul beruntun, menambah semangat suasana. Lampu-lampu panggung mulai menyala, bergantian antara merah, biru, dan kuning, memantulkan cahaya ke tubuh iguana yang bersisik hijau. Setiap sisik tampak seperti kaca kecil yang memantulkan warna-warni cahaya itu, membuatnya terlihat seperti makhluk mistis yang sedang menari di bawah sinar dewa musik. Lalu, tanpa disadari, seluruh alun-alun ikut bergoyang. Tidak hanya iguana dan ondel-ondel, bahkan penonton pun terhanyut dalam irama. Anak-anak menepuk-nepuk paha mereka, para ibu menggerakkan bahu, dan bapak-bapak mengangguk-angguk sambil tersenyum lebar. Tidak ada lagi batas antara yang menonton dan yang ditonton. Semuanya menjadi bagian dari satu pertunjukan besar, pertunjukan kebahagiaan. Namun, di antara sorak dan tawa itu, ada satu hal yang menarik. Beberapa orang tua yang duduk di bangku panjang di sisi timur alun-alun saling berpandangan. Mereka tidak tertawa. Mereka hanya mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hiburan. Salah satu di antara mereka, seorang kakek berkopiah hitam, berbisik lirih kepada temannya. "Ini bukan sekadar tarian, Kang. Ini tanda alam sedang bersenang-senang." Temannya mengerutkan dahi, "Tanda apa maksudmu?" Ketika manusia bisa membuat makhluk bumi ikut bergembira tanpa paksaan, berarti keseimbangan sedang terjadi. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung makna besar. Mungkin memang benar, sore itu bukan sekadar hiburan rakyat. Barangkali, itu adalah cara alam menunjukkan bahwa kegembiraan bisa menular bahkan sampai pada makhluk yang berbeda dunia. Ondel-ondel di atas iguana tampak semakin luas. Tangan besarnya berputar di udara, seolah-olah sedang mengatur irama musik itu sendiri. Buah ipoh yang dari tadi ia pegang kini sudah hampir habis. Setiap kali ia menggigitnya, seolah energi baru mengalir dalam tubuhnya, wajah catnya yang merah semakin bersinar, dan mata bundarnya yang dicat hitam tampak berkilau di bawah cahaya senja. Sementara itu, iguana mulai berputar pelan di tempat, seperti penari profesional yang sedang melakukan gerakan akhir. Ekornya menyapu debu di tanah, menciptakan pusaran halus. Sorak-sorai penonton semakin menjadi-jadi. Beberapa orang bertepuk tangan cepat, mengikuti irama musik yang kini semakin cepat pula. "Tambahin lagi lagunya, Bang," teriak seseorang dari kerumunan. Dan penyanyi di panggung pun menuruti. Suaranya naik tinggi, musik semakin cepat, kendang ditabuh semakin keras. Iguana goyang, ondel-ondel pun senang, di Indramayu semua tenang. Ia mengimprovisasi lirik spontan yang langsung disambut tawa meriah penonton. Beberapa orang sampai menitikkan air mata karena terlalu banyak tertawa. Ada yang memegangi perutnya, ada yang bersandar ke bahu temannya. Tapi tawa mereka bukan tawa mengejek. Itu tawa kebahagiaan yang murni. Mereka tahu, mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tidak akan mereka lihat dua kali seumur hidup. Di sisi lain alun-alun, seorang anak kecil yang duduk di pundak ayahnya berbisik, "Ayah, iguananya kayak ngerti musik ya?" Ayahnya tersenyum, "Iya, Nak, mungkin dia memang suka dangdut. Tapi bisa juga, dia cuma ikut bahagia karena semua orang di sini bahagia." Anak itu manggut-manggut, lalu ikut menepuk tangan, kecil tapi penuh semangat.
Langit mulai berubah warna menjadi ungu tua, menandakan malam akan tiba. Tapi tak ada yang ingin berhenti. Lampu-lampu mulai dinyalakan di sepanjang jalan. Beberapa pedagang asongan menyalakan obor kecil di gerobaknya, menambah kehangatan suasana. Dalam cahaya itu, tubuh iguana tampak seperti patung hidup yang berkilau. Ondel-ondel masih tertawa sambil menggoyang kepala besar berambut ijuknya. Setiap kali ia tertawa, suaranya bergema, membuat anak-anak menirukan dengan suara cempreng. Hahaha. Mereka tertawa bersama, menciptakan harmoni tawa yang luar biasa indah. Dan pada puncak lagu, ketika musik mencapai klimaks, iguana itu mengangkat tubuh depannya tinggi-tinggi, berdiri hanya dengan dua kaki belakangnya. Suasana langsung hening sekejap. Semua mata tertuju padanya. Nafas orang-orang seperti tertahan. Lalu, dengan gerakan yang tak kalah anggun, ia menggoyang tubuhnya dari kanan ke kiri, benar-benar seperti biduan dangdut profesional. Penonton meledak dalam sorakan. Tepuk tangan bergema, siulan terdengar di mana-mana. Ondel-ondel hampir jatuh, tapi berhasil menyeimbangkan diri sambil tertawa keras. Buah ipoh yang tersisa dilemparkannya ke udara, dan anehnya, buah itu melayang sesaat dalam cahaya lampu sebelum jatuh tepat di tangan seorang anak kecil di barisan depan. Anak itu terkejut, tapi penonton bersorak, seolah itu adalah simbol keberuntungan. Malam itu, alun-alun Indramayu seolah menjadi panggung dunia. Antara kenyataan dan legenda, antara tawa dan takjub, semua berpadu dalam satu tarian besar, tarian yang dipimpin oleh seekor iguana, ditemani oleh ondel-ondel, disaksikan oleh manusia, dan diberkahi oleh langit. Tidak ada yang tahu bagaimana hal itu bisa terjadi, atau mengapa iguana itu menari. Tapi satu hal pasti, semua yang hadir di sana akan mengingat malam itu selamanya. Karena di antara denting musik dangdut dan aroma sate yang terbakar, mereka belajar satu hal, bahwa kegembiraan adalah bahasa universal, yang bisa dimengerti bahkan oleh makhluk yang tak bisa bicara. Dari kejauhan, di antara kabut senja yang perlahan berubah menjadi malam, terdengar suara langkah ringan namun cepat, seperti seseorang berlari di atas atap-atap rumah bambu. Angin menampar dedaunan pisang dan menyibakkan tirai kain di warung-warung kecil pinggir alun-alun. Beberapa anak yang masih asyik menonton pertunjukan iguana menoleh ke arah suara itu, tapi tidak tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba, duk, sebuah bayangan melompat tinggi dari arah selatan, melintasi pagar bambu dan mendarat tepat di atas warung kopi tua yang berdiri di pinggir lapangan. Warung itu sederhana, terbuat dari kayu dan bambu, beratapkan daun rumbia, dengan papan tulisan bertuliskan, "Warung Mak Onah, kopi susu gorengan panas." Atapnya bergoyang pelan akibat beban yang mendarat di atasnya, tapi entah bagaimana, tidak roboh. Dari atas atap itu, sosok berambut panjang keperakan tampak berdiri gagah. Inuyasha, sang pengembara setengah siluman dari dunia lain, kini sedang menatap pemandangan yang bahkan baginya terasa mustahil. Matanya membelalak lebar. Telinga tajamnya yang runcing bergetar, menangkap suara kendang dan suling dangdut dari kejauhan. Ia mengerjapkan mata dua kali, memastikan bahwa penglihatannya tidak menipu. Tapi tidak, yang dilihatnya benar-benar nyata. Seekor iguana raksasa sedang bergoyang dangdut di tengah alun-alun Indramayu, diiringi tawa, tepuk tangan, dan sorakan manusia. Astagfirullah, ucapnya refleks, dengan logat campuran Jepang dan sedikit kaku meniru bahasa manusia. Ia menggaruk kepala, menatap lebih lama, lalu menambahkan dengan nada bingung. "Iguana, kok bisa joget dangdut?" Ucapan itu membuat beberapa orang yang mendengar menoleh ke atas warung. Seorang bapak tua yang sedang minum kopi menatap ke atas, lalu tersedak kecil. "Loh, itu siapa di atas warung saya? Mirip Inuyasha yang di film Jepang itu, ya?" gumamnya sambil mengelap mulut. Tapi Inuyasha tidak mendengar. Matanya masih terpaku pada tarian ajaib di bawah sana. Baginya, ini bukan sekadar hal aneh. Ini keajaiban lintas dunia. Dalam pikirannya, ia sudah pernah melihat banyak hal aneh di masa lalu. Roh jahat, iblis, bahkan pedang hidup. Tapi iguana menari dangdut? Itu di luar segala logika yang pernah ia tahu. Ia mengendus pelan, mencoba memahami suasana sekitar. Bau laut dari utara tercium samar, bercampur dengan aroma sate ayam, gorengan panas, dan wangi tanah basah. Semua terasa sangat hidup, sangat manusiawi, dan penuh warna.
Inuyasha menatap langit, melihat bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Indramayu, gumamnya, seolah menyebut nama tempat itu membuatnya sedikit mengerti kenapa dunia ini terasa lebih damai daripada tempat asalnya. Musik dangdut terus berlanjut. Irama keyboard berlari cepat, diikuti suara tepuk tangan yang ritmis. Di tengah lapangan, iguana itu masih menari, sementara ondel-ondel di punggungnya kini melambaikan tangannya ke arah penonton, seperti sedang menyapa penggemar. Inuyasha memiringkan kepala. Mereka bersenang-senang dengan monster raksasa, katanya pelan. Tapi saat ia memperhatikan lebih dekat, sesuatu dalam dirinya mulai luluh. Wajah anak-anak yang tertawa, para ibu yang tersenyum, bahkan para bapak yang ikut bergoyang, semua memancarkan kebahagiaan murni, tanpa rasa takut sedikitpun. Ia teringat masa lalunya, masa-masa ketika manusia takut pada makhluk aneh seperti dirinya. Ia ingat bagaimana orang-orang berlari menjauh setiap kali ia muncul, memanggilnya iblis atau roh jahat. Tapi di sini, di desa kecil bernama Indramayu ini, manusia tidak takut pada makhluk besar bersisik hijau itu. Mereka malah menggembirainya. Angin laut bertiup pelan, membawa suara riang musik ke telinganya. Tanpa sadar, kakinya ikut bergerak. Pertama hanya hentakan kecil, lalu bahunya ikut naik turun. Inuyasha, pejuang tangguh dari dunia lain, kini mulai bergoyang kecil di atas atap warung bambu. Wah, yang di atas warung ikut joget, teriak seorang bocah. Loh iya, Masya Allah itu Inuyasha kah? Sahut yang lain, tertawa. Mak Onah, si pemilik warung, keluar sambil membawa nampan berisi gorengan panas. Ia mendongak ke atas dan berkata, Nak, jangan rusakin atap warung emak, ya? Tapi kalau mau joget, sekalian aja turun. Sini, gorengan masih anget. Inuyasha menatap ke bawah, kaget tapi kemudian tertawa kecil. Tawa itu tulus, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia melompat turun dengan ringan, wus, mendarat tanpa suara di depan warung. Beberapa orang mundur sedikit, tapi bukan karena takut, melainkan kagum. Wah, beneran mirip banget sama di anime, kata seorang remaja. Tapi Inuyasha tidak peduli komentar itu. Ia hanya menatap panggung dengan senyum kecil. Tangannya disilangkan di dada, dan bahunya masih ikut bergoyang kecil mengikuti ritme kendang. Lalu, dengan nada bercanda, ia bergumam, kalau Kagome lihat ini, pasti dia ngakak sampai nangis. Musik semakin cepat. Penonton semakin ramai. Di tengah suasana yang luar biasa itu, Inuyasha merasa seperti menjadi bagian dari dunia yang bukan miliknya, tapi justru memberinya rasa nyaman yang aneh. Ia tidak perlu bertarung, tidak perlu melindungi siapapun. Ia hanya perlu tertawa dan bergoyang. Beberapa anak kecil mulai menirukan gerakannya, membuat lingkaran kecil di tanah dan berjoget bersama. Inuyasha menatap mereka, lalu tertawa lepas. Ia pun ikut menari di tengah mereka, menepuk tangan ke atas, menggerakkan kaki seperti orang kampung yang baru belajar dangdut. Semua orang bersorak. Wow! Inuyasha ikut joget. Penyanyi di panggung melihat ke arah kerumunan dan berteriak lewat mikrofon. Loh, itu Inuyasha kah? Wah, dari Jepang aja ikut dangdutan di Indramayu. Penonton tertawa keras, beberapa bahkan berteriak, hidup Inuyasha. Goyang lagi, Mas Inuyasha. Inuyasha tidak menyangka sambutan itu membuatnya hangat di dada. Ia mengangkat tangan, meniru gaya para penari dangdut, lalu melompat ringan, berputar satu kali. Orang-orang bersorak lagi. Malam itu, batas antara dunia fantasi dan dunia nyata seolah lenyap. Ondel-ondel di punggung iguana menatap ke arah Inuyasha dan melambaikan tangannya besar-besar. Inuyasha membalas dengan anggukan kecil dan senyum. Seolah mereka saling mengakui, dua makhluk dari dunia berbeda yang sama-sama menjadi bagian dari cerita besar malam itu. Ketika lagu berganti menjadi irama lebih pelan, suara seruling bambu mulai terdengar lembut. Angin laut berembus dari utara, membawa aroma asin dan wangi bunga kenanga dari kebun sekitar. Suasana berubah menjadi syahdu. Lampu-lampu panggung meredup, meninggalkan cahaya kekuningan yang memantul di wajah semua orang. Inuyasha memandang ke langit. Dunia ini aneh, tapi indah, katanya pelan. Ia menutup mata sejenak,
membiarkan angin membelai rambutnya yang panjang. Di kejauhan, ia mendengar suara tawa anak-anak yang masih menirukan goyangan iguana. Kemudian, ia berkata lirih dalam bahasa yang hanya dirinya pahami. Kalau di dunia manusia semua sehangat ini, mungkin aku tidak akan kesepian lagi. Beberapa petani yang baru pulang dari sawah berhenti sejenak, ikut menonton dari kejauhan. Mereka tidak tahu siapa sosok berambut perak itu, tapi mereka ikut tersenyum. Satu di antaranya berkata, "Orang asing pun kalau datang ke Indramayu pasti ikut senang. Ya, emang tempat kita ini penuh tawa." Dan benar, malam itu, seluruh desa seperti diselimuti cahaya tawa. Tidak ada perbedaan antara yang berasal dari dunia nyata, dunia khayal, atau dunia roh. Semuanya menyatu dalam satu irama, irama dangdut Indramayu. Inuyasha berjalan mendekat ke tengah alun-alun. Langkahnya ringan, tapi semua mata memperhatikannya. Anak-anak berlari di sekelilingnya, menggandeng tangannya, menariknya ke tengah lingkaran. Ia tertawa dan membiarkan mereka. Lalu ia berputar bersama mereka, menepuk tangan, menari, dan bersorak. Sementara itu, iguana besar menunduk sedikit, seolah menyapa. Inuyasha menatapnya, lalu mengangguk hormat. "Hebat juga kamu, teman. Jogetmu lebih lentur dari manusia," katanya sambil tersenyum. Iguana itu menatap balik, lidahnya menjulur sebentar, seperti menjawab dengan cara hewan. Orang-orang yang melihat adegan itu bersorak lebih keras lagi. Musik kembali cepat. Lampu menyorot seluruh alun-alun. Ondel-ondel berdiri tegak di atas iguana, Inuyasha menari di bawahnya, dan seluruh warga desa bersatu dalam satu gelombang tawa. Tidak ada lagi penonton, semua adalah bagian dari pertunjukan. Salah seorang ibu di pinggir lapangan berbisik kepada anaknya. "Lihat, nak. Itu tandanya dunia ini indah kalau kita bisa tertawa bersama. Bahkan orang asing dari dunia lain pun bisa ikut bahagia di sini." Anaknya mengangguk polos, menatap ke arah Inuyasha dengan mata berbinar. Malam pun semakin larut. Bintang-bintang bertebaran di langit Indramayu, memantulkan cahaya ke laut yang tenang di kejauhan. Tapi suasana di alun-alun tetap hidup. Musik, tawa, dan suara manusia berpadu menjadi satu harmoni besar. Dan di tengah semua itu, Inuyasha berdiri, tersenyum, sambil menatap ke arah iguana dan ondel-ondel yang kini berhenti bergoyang. Ia menunduk pelan, seolah memberi hormat, lalu berkata lirih, suara yang hanya terdengar oleh angin malam. "Terima kasih, Indramayu. Malam ini kau ajarkan aku bahwa kegembiraan adalah kekuatan yang lebih besar daripada pedang manapun." Orang-orang mungkin tidak mendengar kata-kata itu. Tapi angin laut membawanya jauh, melewati sawah, pohon kelapa, dan pesisir pantai. Dan malam itu tercatat dalam kenangan semua yang hadir. Malam ketika Inuyasha dari dunia lain datang ke Indramayu, menyaksikan iguana bergoyang dangdut, dan ikut menari bersama rakyat. Bagi penduduk desa, itu bukan sekadar kejadian aneh. Itu menjadi legenda kecil. Kisah tentang malam penuh tawa, di mana makhluk dunia lain datang bukan untuk bertarung, tapi untuk tersenyum. Dan bagi Inuyasha sendiri, malam itu menjadi malam pertama di dunia manusia di mana ia benar-benar merasa diterima. Malam semakin larut, namun semangat di alun-alun Indramayu belum juga meredup. Lampu-lampu gantung dari bambu yang dipasang di sekitar panggung masih berkilau lembut, menebarkan cahaya kekuningan yang menenangkan. Anak-anak mulai duduk bersila di tanah, menatap panggung dengan mata berbinar, sementara para orang tua berkumpul di pinggir, berbincang pelan di bawah pohon waru tua yang berdiri megah sejak zaman penjajahan. Di antara kerumunan itu, seorang lelaki tua bersarung hijau tua dan berkopiah hitam melangkah pelan ke depan. Suaranya serak tapi hangat, penuh wibawa dan kasih. Dialah Mbah Surya Wiratmaja, sesepuh desa yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama. Ia berjalan sambil membawa tongkat bambu tua, ujungnya diikat dengan kain merah yang mulai pudar. "Anak-anakku dan para tamu yang datang malam ini," katanya dengan suara berat tapi bergetar lembut, "kalian semua telah menyaksikan sesuatu yang tak pernah terjadi di Indramayu sebelumnya. Seekor iguana yang bergoyang dangdut bukanlah hal biasa. Tapi tahukah kalian?" Ia menatap ke arah ondel-ondel besar yang masih duduk di punggung iguana. "Semua itu terjadi karena satu hal yang sederhana namun sangat sakral, buah ipoh." Penonton mulai berbisik-bisik, sebagian mengernyit,
sebagian lagi mengangguk penasaran. Anak-anak menatap buah kecil berwarna coklat kehijauan yang tadi dimakan oleh ondel-ondel. Mbah Surya melanjutkan dengan pelan, buah ipoh itu bukan buah sembarangan. Nak, ia tumbuh hanya di hutan-hutan tua di perbatasan pantai utara, tempat manusia jarang melangkah. Batangnya tinggi menjulang, daunnya tebal, dan getahnya mengandung racun yang jika salah mengolahnya, bisa membunuh dalam sekejap. Tapi jika diolah dengan niat suci dan ilmu dari guru sejati, racun itu bisa berubah menjadi obat penguat tubuh dan penenang jiwa. Ondel-ondel dia mendengarkan, sementara iguana yang tadinya bergoyang kini berbaring tenang di tanah, seperti mengerti isi cerita. Dulu, di zaman para leluhur, lanjut Mbah Surya, buah ipoh ini digunakan dalam upacara persahabatan antara manusia dan alam. Pada masa itu, masyarakat Indramayu hidup sangat dekat dengan hutan, dengan laut, dan dengan semua makhluk yang tinggal di sana. Mereka percaya, setiap hewan, setiap pohon, bahkan setiap angin yang berhembus, punya ruh, punya kehidupan yang patut dihormati. Suara Mbah Surya terdengar makin pelan namun magis, seolah membawa semua orang kembali ke masa silam. Angin malam berembus lembut, menggetarkan daun-daun kelapa di kejauhan. Dalam satu kisah lama, katanya sambil menatap langit, ada seorang petani miskin bernama Ki Jatmiko yang tinggal di pinggir hutan ipoh. Suatu malam, badai besar datang, menghancurkan ladangnya dan membuat hewan-hewan peliharaannya lari. Dalam kesedihan, ia berjalan ke tengah hutan untuk meminta pertolongan kepada Allah, agar diberikan rezeki dan kedamaian. Ki Jatmiko duduk di bawah pohon ipoh tua dan berdoa. Ia tahu pohon itu beracun, tapi juga sakral. Dalam tangisnya, ia berkata, "Ya Allah, jika Engkau menciptakan racun, pasti Engkau juga menciptakan obatnya. Jika Engkau menciptakan ketakutan, pasti ada makna di baliknya. Tunjukkan aku rahasia MU melalui alam ini." Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncullah seekor iguana besar berwarna hijau lumut. Matanya lembut, tubuhnya berkilau diterpa hujan. Iguana itu mendekat pelan, lalu meletakkan sesuatu di kaki Ki Jatmiko, sebuah buah ipoh yang tampak segar dan mengeluarkan aroma getir. Ki Jatmiko kaget, tapi hatinya tenang. Ia mengambil buah itu dengan penuh rasa syukur, lalu menatap hewan itu sambil berkata, "Apakah ini tanda dari Allah?" Iguana itu mengangguk pelan, lalu berjalan pergi, menghilang di balik kabut hutan. Sejak hari itu, Ki Jatmiko membawa buah ipoh itu pulang dan menanam bijinya di halaman rumahnya. Ajaibnya, beberapa minggu kemudian tumbuhlah pohon ipoh kecil yang berbuah cepat dan harum. Setiap kali Ki Jatmiko memakan sedikit buahnya dengan berdoa, tubuhnya terasa hangat dan kuat. Hewan-hewan peliharaannya yang dulu takut mendekat kini kembali datang dan bermain di sekitar rumah. Desa pun mulai makmur. Orang-orang yang datang ke rumah Ki Jatmiko selalu disambut dengan buah ipoh dan doa kebaikan. Mereka percaya, buah itu membawa ketenangan dan persahabatan, simbol bahwa manusia bisa hidup selaras dengan alam jika hatinya bersih. Mbah Surya berhenti sejenak, lalu menghela napas panjang. Sejak itulah, anak-anak, katanya lembut, buah ipoh dianggap lambang ketahanan dan persahabatan antara manusia dan alam. Tapi jangan salah, bukan buahnya yang ajaib. Yang ajaib itu adalah niat di dalam hati. Ia menatap satu persatu wajah yang hadir malam itu. Jika seseorang memakan buah ipoh dengan keserakahan, dengan keangkuhan, maka yang datang bukan kekuatan, tapi racun. Tapi jika dimakan dengan niat suci, dengan doa dan rasa syukur, maka racun itu berubah jadi rahmat. Dan makhluk di sekitarnya, bahkan hewan paling buas pun, akan ikut merasakan damai yang terpancar dari hatinya. Beberapa orang terdiam, terharu. Seorang ibu tua menyeka matanya. Anak-anak mendekat, duduk lebih rapat di depan Mbah Surya. Ondel-ondel yang tadi menjadi pusat perhatian kini, tampak seperti murid besar yang juga belajar dari sang sesepuh. Inuyasha, yang masih berdiri tak jauh, menatap buah ipoh yang tersisa di tangan ondel-ondel. Ia ingat rasanya, getir dan hangat, tapi kini ia tahu ada makna yang lebih dalam di baliknya. Di dunia kami, katanya perlahan, buah seperti itu disebut roh alam. Tapi di sini, manusia memakannya dengan doa. Mbah Surya tersenyum. Begitulah, nak, alam bukan musuh manusia. Ia adalah sahabat, tapi hanya akan bersahabat dengan hati yang tahu berterima kasih.
Suara gamelan kecil dari panggung kembali terdengar, kali ini lembut seperti lagu pengantar tidur. Suasana berubah menjadi hening penuh hormat. Angin yang tadi riuh kini hanya berdesir perlahan, seolah ikut mendengarkan kisah tua itu. Kemudian Mbah Surya menunjuk iguana besar yang kini terbaring damai di tanah. Makhluk itu tahu arti buah ipoh lebih dari manusia modern. Ia tahu bagaimana menari bukan karena ingin dipuji, tapi karena hatinya senang, karena ikut merasakan kebahagiaan dari manusia di sekitarnya. Beberapa anak kecil bertepuk tangan pelan. Ondel-ondel menatap Mbah Surya dengan mata besar, lalu mengangguk-angguk kecil, seolah mengerti. Makanya, lanjut sang sesepuh, malam ini bukan kebetulan. Buah ipoh yang dimakan ondel-ondel itu sudah menulari suasana di sini. Semua jadi gembira, semua bersatu, tanpa rasa takut, tanpa rasa curiga. Bahkan orang dari dunia lain pun bisa ikut menari. Itulah tanda bahwa alam sudah ridho. Ia lalu menutup matanya, menengadahkan tangan, dan berkata pelan, "Ya Allah, jagalah harmoni ini. Jangan biarkan manusia lupa bahwa setiap daun, setiap buah, dan setiap makhluk MU punya arti dan pesan yang Engkau titipkan." Semua yang hadir menunduk hormat. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar setelah doa itu. Lalu, salah satu pemuda desa bertanya, "Mbah, apakah buah ipoh masih bisa ditemukan sekarang?" Mbah Surya tersenyum samar, matanya menyipit penuh rahasia. "Masih, Nak. Tapi ia tidak tumbuh di tanah yang kotor oleh keserakahan. Ia hanya tumbuh di hati manusia yang tahu arti syukur. Buah ipoh sejati kini bukan di hutan, tapi di dalam diri manusia yang sabar dan tulus." Suasana menjadi sangat hening. Kalimat itu seperti mantra yang menembus hati setiap orang. Inuyasha menatap langit, memikirkan maknanya. Dalam hatinya, ia tahu Mbah Surya benar, kekuatan sejati bukan dari pedang, tapi dari hati yang damai dan bersyukur. Ondel-ondel lalu berdiri, menundukkan kepala kepada Mbah Surya, seolah berterima kasih. Dari mulut kayunya terdengar suara pelan namun dalam, "Terima kasih, Mbah. Kini aku tahu, buah yang getir pun bisa membawa kebahagiaan jika dimakan dengan niat baik." Iguana raksasa mengeluarkan suara mendengkur lembut, seperti ikut mengamini kata-kata itu. Orang-orang tersenyum. Beberapa anak berlari kecil dan menyentuh sisik iguana, lalu tertawa geli karena kulitnya terasa hangat. Malam itu, di bawah langit Indramayu yang penuh bintang, legenda tentang buah ipoh kembali hidup. Bukan sekadar dongeng, tapi pesan yang mengalir dari generasi ke generasi. Tentang hubungan manusia dengan alam, tentang doa, dan tentang niat baik yang bisa mengubah racun menjadi rahmat. Mbah Surya memandang satu persatu hadirin, lalu menutup ceritanya dengan kalimat yang pelan tapi menggema di hati semua orang. "Anakku, kalau suatu hari kalian menemukan buah yang getir, jangan langsung dibuang. Cobalah rasakan maknanya. Mungkin itu cara Allah mengajarkan bahwa tidak semua yang pahit adalah keburukan. Kadang, yang pahit justru menjadi jalan menuju kebaikan." Setelah itu, ia menatap ke arah panggung, di mana musik mulai berubah lagi menjadi ceria. Inuyasha, ondel-ondel, dan iguana kini berdiri berdampingan, tiga sosok dari dunia berbeda, tapi disatukan oleh satu hal yang sama, kebaikan hati dan rasa syukur. Orang-orang kembali tertawa dan bergembira. Tapi jauh di dalam hati mereka, kisah tentang buah ipoh dan pesan Mbah Surya akan terus hidup, menjadi warisan tak tertulis dari malam penuh keajaiban di Indramayu itu. Malam itu menjadi malam yang tak akan dilupakan oleh siapapun yang hadir di alun-alun Indramayu. Ketika cahaya lampu-lampu bambu yang bergoyang tertiup angin berpadu dengan alunan musik rakyat, ada sesuatu yang terasa berbeda di udara. Bukan sekadar suara dangdut yang menggoda kaki untuk bergoyang, atau tawa anak-anak yang menular, tapi ada getaran lembut, sesuatu yang seperti doa, berputar di antara manusia, hewan, dan alam semesta. Di atas panggung, ondel-ondel masih berdiri gagah. Warna merah dan biru di wajahnya tampak berpendar hangat di bawah cahaya lampu minyak. Iguana raksasa di bawahnya kini berbaring tenang. Napasnya pelan seperti alunan musik gamelan yang lembut. Di kejauhan, Inuyasha menatap semua itu dengan senyum kecil. Malam yang awalnya terasa seperti tontonan lucu, kini berubah menjadi pelajaran kehidupan. Ketika lagu terakhir dari orkes rakyat mulai dimainkan, angin laut membawa aroma asin dan segar dari pantai utara.
Bau tanah dan dedaunan menyatu, menghadirkan suasana yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di saat itulah Mbah Surya berdiri kembali, menatap seluruh kerumunan dan berkata dengan suara yang tenang namun menggema di dada setiap orang yang mendengarnya. Wahai anak-anak Indramayu, wahai tamu dari jauh, dan wahai semua yang mendengar malam ini, ingatlah bahwa kebahagiaan bukan datang dari banyaknya harta atau tingginya pangkat, tapi dari hati yang tahu bersyukur, dari jiwa yang bisa tertawa bersama tanpa merendahkan siapapun, dan dari budaya yang kita jaga dengan cinta. Kata-kata itu membuat suasana hening sejenak. Tak ada yang bersuara, kecuali bunyi desir angin yang menyapu daun-daun kelapa. Seolah seluruh alam pun sedang mengiyakan nasihat itu. Anak-anak yang tadi berlarian kini duduk diam di pangkuan orang tuanya. Para pedagang kaki lima berhenti sejenak dari menjajakan dagangannya. Bahkan iguana besar itu memejamkan mata, seperti sedang ikut bermeditasi. Lihatlah malam ini, lanjut Mbah Surya. Manusia, hewan, dan bahkan makhluk dari dunia lain bisa tertawa bersama tanpa rasa takut, tanpa iri, tanpa curiga. Itu artinya, masih ada cahaya yang hidup dalam hati kita. Dan selama cahaya itu dijaga, tradisi kita tak akan pernah mati. Suara petikan gitar bambu kembali terdengar, kali ini disusul oleh suara kendang dan suling. Nada-nadanya sederhana, tapi mengalun indah. Ondel-ondel pun mulai menggerakkan tangannya pelan, seperti memberi hormat kepada semua yang hadir. Iguana itu, yang tadi menjadi bahan tawa karena goyangan dangdutnya, kini seperti berubah menjadi simbol kebersamaan. Seekor hewan yang biasanya dianggap dingin dan menakutkan, malam itu menjadi lambang bahwa setiap makhluk memiliki peran dalam harmoni kehidupan. Dari balik kerumunan, seseorang menyalakan obor tambahan. Cahayanya memantul di wajah orang-orang, para nelayan, petani, pedagang, anak sekolah, dan perantau. Semuanya berkumpul di tempat yang sama, dengan hati yang sama, bahagia. Dan di antara mereka, cerita tentang buah ipoh kini menjadi kisah yang akan terus diingat. Cerita tentang bagaimana sebuah buah kecil yang getir bisa menyatukan tawa dan cinta seluruh desa. Tentang bagaimana rasa pahit bisa melahirkan manisnya kebersamaan, dan bagaimana sesuatu yang tampak aneh, seperti iguana yang menari, bisa menjadi simbol kebesaran Sang Pencipta. Malam itu, Indramayu seolah menjadi panggung dunia. Tak ada batas antara dongeng dan kenyataan, antara tradisi dan keajaiban. Semuanya menyatu seperti warna-warni kain batik yang dipadukan tangan-tangan halus pembatik tua, berpola, berirama, dan bermakna. Beberapa anak muda desa mulai merekam momen itu dengan ponsel mereka. Mereka tertawa sambil berkomentar, "Keren banget, ini bakal viral kalau diunggah." Tapi di tengah euforia digital itu, ada satu hal yang tak bisa direkam oleh kamera. Kehangatan batin yang menyelimuti malam itu. Inuyasha berjalan pelan ke arah Mbah Surya dan berkata, "Di tempat asalku, manusia sering bertarung dengan alam. Tapi di sini, manusia menari bersamanya. Aku rasa, disinilah letak kekuatan sejati manusia." Mbah Surya menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. "Betul, Nak. Alam bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dipeluk. Karena kita semua diciptakan dari tanah yang sama, dan akan kembali ke tanah yang sama pula." Di atas langit, bulan separuh menggantung rendah, memantulkan cahayanya ke permukaan tanah. Cahaya itu jatuh tepat di antara ondel-ondel dan iguana, seakan menjadi restu dari langit atas persahabatan mereka. Para penonton mulai bertepuk tangan. Bukan sekadar tepuk tangan untuk hiburan, tapi tepuk tangan penuh penghormatan. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar acara rakyat biasa. Ini adalah malam di mana tradisi hidup kembali. Malam ketika kebahagiaan lahir bukan dari kemewahan, tapi dari kebersamaan dan rasa syukur. Di ujung lapangan, beberapa ibu-ibu menyiapkan teh panas dan pisang goreng untuk semua orang. Anak-anak berlarian membawa gelas plastik berisi air kelapa muda. Tidak ada yang pulang dengan tangan kosong, semua pulang dengan hati penuh cerita. Salah satu pemuda berkata kepada temannya, "Aku rasa malam ini, Indramayu gak cuma terkenal karena mangganya aja, tapi juga karena kisahnya." Temannya menjawab, "Iya, bro. Siapa sangka, ondel-ondel naik iguana sambil makan buah pahit malah bisa bikin satu desa bahagia." Mereka tertawa, tapi di dalam tawa itu ada rasa bangga. Bangga pada tanah kelahirannya, pada budaya yang selama ini dianggap biasa,
Tapi ternyata luar biasa bila dilihat dengan mata hati. Malam semakin larut. Satu persatu orang mulai pulang, tapi sebelum pergi, mereka menatap sekali lagi ke arah panggung. Ondel-ondel kini berdiri diam, seolah menjaga alun-alun itu. Iguana besar sudah mulai bersembunyi di balik pepohonan, tapi jejak kakinya yang besar di tanah menjadi tanda nyata bahwa keajaiban malam itu bukan ilusi. Inuyasha berpamitan kepada Mbah Surya. "Aku akan kembali ke duniaku," katanya, "tapi aku akan membawa kisah ini bersamaku. Aku ingin manusia di tempatku tahu bahwa ada sebuah desa di dunia ini yang bisa membuat iguana menari dan manusia tertawa tanpa dendam." Mbah Surya mengangguk, lalu menepuk bahunya. "Bawalah juga doa kami. Semoga setiap langkahmu membawa damai, dan setiap kisahmu menanamkan syukur di hati siapapun yang mendengarnya." Angin laut kembali berembus, membawa aroma asin yang khas. Daun-daun bergoyang, dan suara jangkrik menggema dari kejauhan. Semua terasa begitu selaras, seolah alam pun ikut bersyukur atas apa yang terjadi malam itu. Di langit, bintang-bintang berkelip, menatap bumi dengan senyum kecil. Mungkin mereka pun bahagia melihat manusia yang kembali tersenyum dengan cara sederhana, lewat musik, tawa, dan rasa syukur. Dan begitulah, kisah malam itu menjadi legenda baru di Indramayu. Diceritakan dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga ke sekolah, dari nelayan tua hingga anak-anak kecil. Setiap orang menambahkan sedikit bumbu, tapi esensinya tetap sama. Kebahagiaan bisa lahir dari hal sederhana. Dari tawa yang tulus, dari budaya yang dijaga, dari rasa syukur yang tak pernah padam. Tahun demi tahun berlalu, tapi setiap kali bulan purnama datang, masyarakat Indramayu masih suka berkumpul di alun-alun itu. Mereka menyalakan lampu bambu, memainkan musik rakyat, dan menari kecil sambil mengenang malam di mana iguana menari dangdut bersama ondel-ondel. Di antara mereka, selalu ada seseorang yang berbisik pelan kepada anak-anak kecil. "Nak, kalau kamu lihat bintang paling terang di atas sana, itu tanda bahwa buah ipoh masih hidup di hati orang-orang yang tahu bersyukur." Dan anak-anak itu pun menatap langit dengan mata berbinar. Karena mereka tahu, selama masih ada orang yang tertawa dengan tulus, masih ada yang menjaga tradisi dengan cinta, dan masih ada yang bersyukur atas apapun yang diberikan Tuhan, maka kisah itu akan terus hidup, bukan hanya di Indramayu, tapi di setiap hati manusia yang mencintai kedamaian. Maka jadilah malam itu sebagai pengingat abadi, bahwa dalam setiap budaya, dalam setiap lagu rakyat, dan dalam setiap tawa sederhana yang keluar dari hati, tersembunyi cahaya kebahagiaan yang tak ternilai. Bahwa tidak perlu menunggu keajaiban besar untuk merasa bahagia. Cukup dengan rasa syukur, cinta, dan niat baik, dunia pun bisa menari bersama kita. Kisah ini bukan sekadar legenda lokal. Ia adalah cermin dari hidup, bahwa bahkan hal paling sederhana seperti buah ipoh, ondel-ondel, atau seekor iguana pun bisa menjadi jalan untuk mengenal Tuhan, selama hati kita terbuka untuk bersyukur dan berbagi tawa. Alhamdulillah, sudah selesai menonton kisah kali ini. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, serta tetap bertakwa dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah limpahkan rizki yang banyak untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Dan semoga yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar. Didoakan agar bisa berhaji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Kalau jawabannya salah pun, tetap kami doakan selalu sehat dan bahagia. Terakhir, tulis di komentar ya, judul apa lagi tentang ondel-ondel yang pengen kalian dengar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herba.